Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu nggak? Dia mulai ragu. Ada flat earth. Ada flat earth kata mereka, banyak video. Shalom, tema malam hari ini antara saya dengan Pak Jimmy Jeffrey di dalam seri duet apologetika Jimmy Jeffrey Gracia Pilo membahas Sinai di Mesir atau di Saudi Arabia. Ini isu klasik yang udah basi banget. Sejak awalnya isu ini diangkat, ditulis sama orang Syria maupun yang katanya penemuan-penemuan hoax itu. Ini menarik, tapi yang ingin saya cermati adalah memang ada dua pandangan yang tidak sama. Cara pandang Alkitab, Kristen dan Yahudi sama, bahwa Sinai itu di Mesir. Antara Mesir, Jazirah Sinai lah, disitulah Sinai. Sedangkan kalau kita belajar tentang di mana Sinai, berdasarkan tafsir-tafsir Quran, minimal sejauh yang saya baca dari tafsir-tafsir Quran, ada 3 macam penjelasan. Ada yang mengatakan, penafsir menjelaskan Sinai yang dimaksud di dalam Quran itu di sebelah baratnya Syria. Ada yang bilang di selatannya Yerusalem. Bahkan ada yang mengatakan itu suatu daerah di Arab Saudi. Ini macam-macam. Nah, terlepas dari ketidakseragaman pandangan tafsir-tafsir Quran, ini isu yang konyol yang bagi kami sih sudah basi untuk membahasnya. Ada penemuan terbaru katanya. Ditemukan kereta-kereta miliknya Fir'aun di sekitar lautnya di laut di dekatnya Arab Saudi. Diduga Sinai itu di Arab Saudi karena kereta-keretanya Fir'aun ditemukan terendam di dalam di dasar laut di sekitar Arab Saudi. Ini arkeologi hoax semua nih. Ini omong kosong. Bayangkan kalau sampai ini yang di depan mata kalian ini adalah kereta miliknya Fir'aun di zaman Musa. Ini adalah mujizat yang terbesar di sepanjang sejarah. Karena keretanya Fir'aun bisa awet selama 3.500 tahun di dalam air. Ini menarik banget. Karena jarak Musa 1.500 tahun lebih sebelum Masehi, dan penemuan ini di tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Terpaut jarak sekitar 3.500 tahun. Ini penemuan-penemuan omong kosong, hoax. Foto-foto bahwa ditemukan kereta-kereta di dekat Laut Arab. Wah, ini omong kosong semua. Ini omong kosong karena bagi saya sih nggak masuk akal ada kayu dengan teknologi yang kuno bisa bertahan selama 3.500 tahun. Kalau lihat dari bentuknya dan binatang-binatang laut yang menempel di situ, itu kemungkinan ya kereta yang dimasukkan di dalam lautnya di Arab Saudi sekitar 15-20 tahun, maka nanti seperti ini, bukan 3.500 tahun yang lalu. Nah, kesamaan yang saya lihat dari postingannya Muhammad Ali yang mengangkat bahwa Sinai itu tidak lain di Arab Saudi, itu saya lihat ini seperti ada kemerosotan nilai-nilai akademis yang dipresentasikan oleh Muhammad Ali. Malah saya menyamakan Muhammad Ali itu sama dengan Fahmi Basya. Anda tahu Fahmi Basya? Jikalau Muhammad Ali mengangkat kajian Sinai itu ada di Arab Saudi, itu saya samakan dengan Fahmi Basya yang mengklaim berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, tafsir-tafsirnya dia dan hadis-hadis bahwa Candi Borobudur di zamannya dinasti Sailendra itu adalah peninggalan buatannya Sulaiman, Raja Salomo. ini menarik. Jadi Raja Salomo sampai ke Jawa Tengah buat candi, katanya Fahmi Basya, dengan berbagai macam dalil-dalilnya. Sama kayak Muhammad Ali kalau seperti ini.
Mereka pandai menunjukkan dalil-dalil dan menunjukkan tafsir-tafsir Islam. Di luar itu mereka nggak pakai. Bagi saya ya, kok saya melihat Muhammad Ali ngotot mempresentasikan Sinai itu ada di Arab Saudi, itu persis di pandangan saya seperti dengan Fahmi Basya yang mempropagandakan Candi Borobudur itu buatannya Raja Salomo, itulah peninggalannya Nabi Sulaiman di Jawa Tengah ini. Saya cuma kakak, cuma itu aja lah. Coba lihat kajian ilmiah penuh dengan tafsir-tafsir dan berbagai ayat Al-Quran. Anda bisa lihat di sebelah kanan. Bukunya saya cari ketelisut di rak saya. Akhirnya saya cari fotonya di internet. Ini. Borobudur itu bangunan peninggalan Nabi Sulaiman. Ini kajian yang berdasarkan keyakinannya Fahmi Basya. Yang penting yakin. Ini yang penting yakin. Bukan kajian arkeologi, tapi kajian ilmu gatuk berdasarkan kesamaan bahasa di Alkitab dengan bahasa Jawa. Ini lucu. Seba itu di dalam bukunya Fahmi Basya itu disamakan dengan Wonosobo. Karena Seba itu Sabah itu dekat bunyinya dengan Wonosobo. Jadi nanti ayat tentang Seba di Quran itu dikaitkan dengan Wonosobo di Jawa Tengah. Ini menarik. Jadi bukti-bukti yang katanya bukti oleh Fahmi Basya itu harus disesuaikan dengan keyakinan yang sudah ada di otaknya. Dia sudah mengklaim bahwa Candi Borobudur ini buatannya peninggalannya Nabi Sulaiman di Jawa Tengah, maka segala sesuatu bukti yang ada harus ditafsirkan seperti apa yang ada di angan-angannya dia. Ini menarik. Coba lihat. Bahkan sudah ada meme gambar-gambar di internet. Coba lihat. Nama Sabah itu artinya hutan Sabah. Wonosobo. Menarik. Anda bisa klik di internet. Menarik. Terus segala sesuatu patung segala macam itu dikait-kaitkan dengan berbagai cara untuk bisa cocok sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini menarik. Yang endingnya adalah Candi Borobudur adalah buatannya Nabi Sulaiman berdasarkan tafsirannya yang semacam inilah. Nih. Jadi kalau memandang Ali Sinai itu di Arab Saudi, karena dia yakin apapun tafsirnya, ya saya rasa ya apa yang disampaikan Ali berdasarkan keyakinannya itu sama dengan pendapat ulama-ulama tertentu bahwa bumi itu datar berdasarkan pengertiannya dia atas ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Plus ditambah dengan fatwa dari ulama-ulama terkenal yang mereka panuti yang mengatakan kafir yang mengatakan bumi itu bulat. Bumi itu datar berdasarkan pengertiannya mereka tentang Quran dan hadis dan mematuhi fatwa-fatwa ulama. Jadi, mengenai bumi itu datar di dalam Islam, ada suatu pandangan Quran, hadis, dan fatwa-fatwa para ulama itu lebih tinggi dari yang lain, dari sains, dari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi, segala sesuatu selain Quran, hadis, dan fatwa, itu posisinya di peringkat di bawahnya. Bahkan di dalam salah satu postingan saya lihat yang mengatakan bumi itu datar itu sesuai dengan penemuan yang terbaru. Kita telah dibohongi NASA sekian puluh tahun. Sesuai dengan penemuan terbaru, bumi itu datar seperti fatwa para ulama, hadis, dan Quran, katanya begitu. Jadi ini yang saya bilang ilmu yang penting keyakinan. Yang penting yakin. Kalau sudah yakin seperti ini, ya wes, apapun yang berbeda dengan keyakinannya dianggap salah. Keyakinannya lah yang benar. Ini contoh ya, kita dengarkan kompilasi beberapa pernyataan dari ulama-ulama yang meyakini bumi itu datar berdasarkan Quran dan hadis, dan juga berdasarkan fatwa ulama-ulama yang mereka panuti. Ustaz, bumi itu bulat atau datar? Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama
berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu nggak? Iya mulai ragu. Ada flat earth. Ada flat earth kata mereka, banyak videonya di mana? YouTube dibantah, semua mengatakan kalian dibohongin. Dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Syekh Islam Ibn Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai menulis buku khusus tentang hal itu. Bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibn Taimiyah. Lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Ya. Thank you. Kita lihat. Jadi ini yang saya bilang, ilmunya, pengetahuannya didasarkan atas keyakinan. Selain apa yang dia yakini, semua salah. Yuk kita lihat, sedangkan di dalam Alkitab, ini sama yang kita imani. Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Masehi mengatakan, dapat wahyu untuk menuliskan nubuat. Dia mengatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, Dia Allah yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Alkitab mengatakan di Perjanjian Lama bentuk bumi itu bulat. Dan ternyata apa yang ditulis oleh Yesaya 600 tahun sebelum Masehi cocok dengan pengetahuannya sekarang. Yang mungkin di abad pertengahan ada orang yang tidak mempercayai firman Tuhan ini, membayangkan bentuk bumi tidak seperti yang Alkitab bilang. Tapi setelah kemajuan zaman, ternyata pengetahuan sains membenarkan apa yang ditulis oleh Yesaya 600 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ada yang percaya Sinai itu di Arab Saudi, bahkan ditemukan kereta-kereta Fir'aun, itu ya ilmu yang berdasarkan keyakinan ilmu gadok. Ini sama dengan orang yang mengait-ngaitkan. Yerusalem itu bahasa Arabnya Al-Quds, yang kudus, kota kudus. Nah, Kudus itu ada di Jawa Tengah. Coba, Al-Quds itu nama Arabnya Yerusalem. Di dekat Yerusalem ada Gunung Moria. Nah, persis di dekatnya Kudus ada Gunung Muria. Nah, ya kan? Akhirnya terbentuklah suatu keyakinan Yerusalem yang lahir, yang watak, lahiriah itu ada di Timur Tengah, tapi Yerusalem yang sejati ada di Jawa Tengah, karena di dekatnya kota Kudus ada Gunung Muria lah. Ini juga menarik ini. Ini ilmu gadok yang ditekankan atas keyakinannya orang itu. Jadi ya bagi saya sih yang mengatakan Sinai di Arab Saudi itu sama dengan apa yang dibilang oleh Fahmi Bahasa, Borobudur itu peninggalannya Sulaiman, sama dengan menyamakan Yerusalem yang sejati itu ternyata bukan di Timur Tengah tapi di Jawa Tengah. Ini. Atau kalau dia memiliki suatu keyakinan yang luar biasa seperti yang disampaikan para ulama, dia dengan benar-benar yakin berdasarkan tulisan-tulisannya Ibnu Taimiyah, fatwa Ibn Baz, dan berbagai ulama-ulama lain, bahwa dia meyakini keyakinannya bumi itu datar,
apapun tawaran atau bukti yang kita berikan itu tidak akan mereka terima. Ya, yang penting ini yakin bagi mereka. Ini yang penting, yang penting. Nah, bagi saya sih, saya hanya kasih pengantar yang singkat ini mengenai hal-hal yang bersifat lebih teknis. Saya serahkan kepada Pak Jimmy Jeffrey untuk bisa menjelaskan yang lebih akademis. Terima kasih. Mari Pak Jimmy. Ya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya. Mari kita membahasnya secara lebih teknis tentang isu Gunung Sinai di Saudi Arabia. Yang memang ini menjadi poin yang diangkat kembali oleh Madam Ali, yang sebenarnya seperti Pak Grete bilang ini isu lama. Isu lama yang sudah dibahas di kalangan para ahli, khususnya mengenai temuan-temuan arkeologi. Tetapi didaur ulang oleh Madam Ali dengan gaya penyampaian yang mengesankan, sehingga orang yang nggak paham akan mudah terkecoh dengan informasi yang disampaikan. Maka saya menyebutnya itu sebuah misinformasi, bahkan mengenai arkeologi itu bisa dikategorikan sebuah pseudo-arkeologi. Mari kita lihat. Pembahasan ini sebenarnya ada dua bagian utama besar. Pertama mengenai lokasi Gunung Sinai itu sendiri. Dan kedua, makna signifikan jika seandainya memang Gunung Sinai itu ada di tanah Median. Apa sebenarnya maknanya? Sehingga Madam Ali harus mengangkat poin ini. Nah, itu bagian terakhir untuk kita melihat makna teologisnya. Nah, di bagian pertama ini yang menjadi fokus bahasan kita tentang lokasinya. Ada dua lokasi yang menjadi sentral perdebatan, khususnya apa yang diangkat oleh Madam Ali, yaitu di Sinai atau di Midian. Nah, ini berkaitan juga dengan definisi wilayah Arabia sendiri. Apakah Sinai masuk wilayah Mesir atau Arabia atau bahkan wilayah Israel? Nah, ini perlu hati-hati kita mencermatinya, karena pembahasan ini harus kembali pada konteks abad-abad pertama. Perspektif mereka tentang keberadaan Sinai. Apakah masuk ke Mesir atau Arabia? Jangan menggunakan pendekatan masa kini. Karena masa kini, Sinai adalah wilayah teritori dari Mesir. Jadi wilayah kekuasaan Mesir, dan dulu sempat dikuasai oleh Israel pada waktu peperangan Arab-Israel, tetapi kemudian kembali ke Mesir. Jadi hati-hati untuk melihat ini, jangan sampai kita menggunakan pendekatan saat ini menilai data yang ada. Nah, kemudian yang kedua mengenai keberadaan Gebel Musa, atau yang di situ ada biara Saint Catherine, tempat banyak para ziarah datang ke tempat itu, dan dipertanyakan oleh Madam Ali karena tidak ada konfirmasi dari tradisi Yudaisme dari para rabi keberadaan tempat itu. Nah, kemudian yang paling menarik sebenarnya itu tentang data arkeologi, karena Ali begitu percaya diri meyakinkan bahwa bukti-bukti arkeologi ini adalah bukti tak terbantahkan. Nah, ini klaim yang luar biasa. Dia menganggap tidak mungkin dibantah karena sudah sangat jelas, apalagi di foto-fotonya begitu lengkap dalam buku The Exodus Case. Apakah demikian? Mari kita akan mengujinya. Nah, sebelum kita masuk ke masalah arkeologi, kita bahas dulu tentang posisi Sinai. Nah, yang menarik, Madam Ali mengangkat
teks dalam Septuaginta yang menyebut keberadaan Gosen di Arabia. Nah, ini sepertinya mengganggu bagi Ali, karena asumsi dia bahwa Gosen termasuk Sinai itu wilayah Mesir. Tapi kok di Septuaginta pada sekitar abad-abad kedua, pertama sebelum Masehi, itu menempatkan Gosen di Arabia. Nah, ini memunculkan beberapa hipotesis oleh Ali dengan asumsi itu sebuah anakronisme atau itu sebuah historical present. Nah, ini kalau anakronisme berarti para penyalin Septuaginta itu keliru dalam menentukan sebuah tempat lokasi secara kronologis. Jadi sebenarnya dianggap anakronisme jika ternyata Gosen itu bukan di wilayah Mesir, bukan di Arabia tapi di Mesir, sehingga penulis Septuaginta ini keliru. Tetapi pendekatan yang kedua oleh Ali bahwa itu sebuah historical present. Ali memberi contoh tentang historical present, tapi saya kira kurang tepat contohnya. Kalau historical present itu mendekatkan masa lalu itu dengan perspektif masa kini. Jadi misalnya mengatakan Presiden Jokowi waktu kecil dia, nah ini tidak tepat karena secara harfiah, karena waktu kecil Jokowi bukan presiden, tetapi itu pendekatan historical present. Nah, apakah para penyalin Septuaginta melakukan historical present? Itu dalam pengertian sebenarnya itu wilayah Mesir, tetapi oleh penyalin atau penerjemah Septuaginta menganggapnya itu sebagai wilayah Arabia. Saya kira kedua-duanya tidak tepat. Kedua-duanya tidak tepat karena data fakta biblical maupun extra biblical menunjukkan wilayah Sinai termasuk wilayah Gosen. Jadi Gosen itu sudah mencakup wilayah sebagian Mesir dan sebagian Arabia. Jadi semacam di perbatasan. Jadi dia bisa mengarah ke wilayah Arabia. Tetapi poinnya bahwa semenanjung Sinai itu dipahami oleh penulis kuno waktu itu sebagai Arabia. Demikian juga penyalin Septuaginta. Nah, yang menarik juga sebenarnya tulisan dari Rasul Paulus yang menyebut tentang Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab atau Gunung Sinai di Arabia. Nah, ini harus hati-hati karena tidak menyebutkan bahwa Gunung Sinai itu di Saudi Arabia, tetapi di Arabia. Tapi bagi Ali langsung disimpulkan bahwa Paulus memahami Sinai itu di Saudi Arabia. Nah, justru ini cara yang keliru. Mencoba mendekatkan pemahaman kita saat ini dengan konteks Sinai itu wilayah Mesir, sehingga beranggapan bahwa yang dimaksud oleh Paulus tentang Arabia itu bukan merujuk ke Sinai, tetapi di tanah Midian. Nah, ini hal yang tidak tepat. Buktinya seperti apa? Mari kita lihat buktinya. Bukti pertama, dari peta Ptolemy sendiri. Dan ini berkali-kali juga diangkat oleh Menam Ali. Tetapi dalam diskusi-diskusi sebelumnya ternyata pendekatannya tidak akurat waktu memahami tentang keberadaan Arabia Felix. Dan dia cukup kaget juga karena menganggap Arabia Felix itu berada sama dengan Arabia Selatan atau di Yaman. Ternyata dari data yang ada, seperti justru wilayah Arabia Felix itu mencakup wilayah sampai ke mendekat ke Teluk Akaba. Jadi mendekat ke arah Syria. Nah, sehingga
pada diskusi yang lalu, pada waktu penyebutan bahwa, ya maaf ada gangguan sedikit. Ya, maaf ada gangguan, saya tidak perlu share full screen. Oke, kita lanjut ke maaf ini ada gangguan. Sudah Pak, coba lagi Pak. Iya, sepertinya ini ada gangguan slide-nya. Oke, ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Saya lanjut. Waduh. Iya, maaf ini ada gangguan ya. Siapa ya? Tolong. Begitu tampil layarnya langsung kuning tiap tampil. Iya, tadi sudah saya kick Pak orangnya. Ya, ada yang itu Pak, berusaha coret-coret. Cuma kita belum kelihatan orangnya. Oh, Sudah saya kick. Sudah di-pick ya, coba diulang Pak Jimmy. Maaf. iya. Sama kayak saya lagi tengah presentasi tiba-tiba nulis gambar-gambar porno di Zoom. Oh gitu ya. Iya, saya pernah kemarin saya edit itu. Ini sama Pak, tadi berusaha juga nulis gambar porno tapi belum berhasil dia. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Ya, kita lanjut. Oke, saya kira peta Ptolemeus sudah cukup jelas bahwa Sinai itu masuk wilayah Arabia. Kemudian data berikut, saya ingin tunjukkan data dari Strabo. Strabo menuliskan tentang keberadaan, di sini katakan, from Hierapolis, situated in the recess of the Arabian Gulf, which is on the side of the Nile, to Babylon. Nah ini, dia menggambarkan tentang keberadaan suku-suku Arabia yang berada mulai dari dekat Sungai Mesir sampai ke arah Babylon, ke Sungai Efrat. Nah ini jaraknya sekitar 5.600 stadia, itu dalam ukuran kuno dulu, serelevan dengan satu stadia 183 meter, jadi total ada sekitar 1036 kilometer. Pada waktu kita gunakan di Maps, ternyata cocok jaraknya di Maps. Jadi ini memang mengkonfirmasi data dari Strabo, wilayah dari Arabia. Nah, jadi jelas data dari Strabo menunjukkan bahwa Sinai itu dianggap
sebagai wilayah Arabia pada masa itu. Nah, terakhir data biblikal itu sendiri. Mari kita lihat data biblikal. Data biblikal ini menunjukkan bahwa Gunung Sinai tidak terletak di Midian. Dalam bilangan 10 ayat 29, lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Reuel orang Midian. Jadi anak Yetro di Midian. Nah, kata Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksudkan Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikan kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Jadi Musa mengajak Hubab ini, anak Yetro atau iparnya, untuk ikut sama-sama ke tanah Kanaan. Tetapi Hobab, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku. Di mana negerinya? Negerinya di Midian, ke tempatnya Yetro. Padahal dikatakan bahwa mereka sedang berada di Gunung Tuhan atau di Gunung Sinai. Ini clear sekali, yang membuktikan bahwa Gunung Sinai itu tidak terletak di Midian. Justru aneh kalau Gunung Sinai itu ada di Midian, lalu dia akan pergi ke Midian. Jadi ini bahkan jaraknya disebutkan 3 hari perjalanan jauhnya dari lokasi Gunung Sinai ke Midian, yaitu negerinya. Jadi data biblikal jelas menunjukkan bahwa Sinai ini tidak masuk di wilayah Midian. Dan data percakapan sebelumnya juga kalau kita lihat di beberapa ayatnya, bahwa Musa keluar dari Mesir mengarah ke tanah Kanaan, melewati jalan ke arah Palestina. Dikatakan keluar dari Mesir. Padahal posisinya sudah berada di Sinai. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya Sinai itu bukan wilayah Mesir, dan Gunung Sinai secara data biblikal tidak berada di wilayah Midian. Saya kira clear ini datanya. Oke, sekarang kita masuk ke kajian arkeologi yang sangat menarik. Buku The Exodus Case, saya coba baca, memang menarik dan banyak sebenarnya informasi berharga. Bagi yang suka penggemar data-data arkeologi bisa mempelajarinya, karena Moeller ini cukup rajin mengumpulkan berbagai referensi arkeologi yang rata-rata bagus datanya, dan itu memang meneguhkan kebenaran Alkitab. Tetapi bukan pembahasan dalam level akademis. Dia lebih ke semi akademis dan lebih ke level populer. Karena memang Moeller sendiri bukan seorang scholar, tetapi dia seorang medicine. Nah, yang menariknya pembahasannya tentang data, khususnya tentang roda-roda dari kereta Firaun di Teluk Akaba. Jadi, saya ulangi lagi, buku ini banyak informasi berharga, tetapi tidak semua kita harus ikuti, karena beberapa data cukup spekulatif, khususnya mengenai data arkeologi tentang roda-roda Firaun, yang dianggap itu roda-roda Firaun yang ada di Teluk Akaba. Dan ini oleh ahli dianggap bukti tak terbantahkan. Saya coba lihat referensi dari foto-foto itu, tidak menyebutkan referensi dari jurnal mana, dari scholar mana, dari referensi museum mana, sama sekali tidak ada. Hanya menampilkan foto-foto itu. Lalu saya penasaran, kecek di footnote-nya, di referensinya, ternyata ada menyebutkan di daftar catatan referensinya itu 100 ayat di 118 120 menyebut tentang Wyatt, tepatnya Ron Wyatt, itu personal communication. Beberapa gambar dikembangkan dari hipotesis awal dari Wyatt. Ternyata sumbernya dari Ron Wyatt mengenai roda-roda tadi. Nah, bagaimana
kita bahasnya, maka kita harus membahas justru langsung ke temuan Ron White. Karena tidak ada pembanding referensi jurnal apapun yang diajukan oleh Leonard Moller khusus untuk mengenai roda-roda Firaun itu, yang dianggap roda Firaun. Ternyata setelah telusuri, coba kita lihat datanya, ternyata itu sebuah scam, sebuah bahkan dikatakan sebuah hoax. Ini beberapa referensi yang paling cukup lengkap ini membahasnya itu Gary Admiral, dia punya website tenmaker.org. Dia mendata beberapa kajian-kajian kritis tentang arkeologi dari Ron White. Ron White itu memang cukup populer di kalangan kekristenan sendiri, tetapi sayangnya beberapa orang yang begitu senang dengan itu lalu tidak secara kritis menilainya. Karena ternyata banyak yang sifatnya spekulatif, termasuk penemuan tentang Bahtranu. Nah, ini juga masih sifatnya spekulatif. Ada beberapa penemuan-penemuan lainnya yang sangat diragukan keilmiannya. Jadi oleh Gary Admiral dari data-data itu dia kategorikan bahwa the Dead War. Jadi what ini Wyatt Archaeology Research discoveries are hoax. Jadi tepat seperti Pak Hagrasya bilang, hoax. Ini kata Gary Admiral dari beberapa data yang ada. Dan nah ini menarik. Sejak laporan ini yang dia kumpulkan dan Ron White meninggal, ada beberapa individu yang mempromosikan klaim dari Ron White. Ada beberapa. Misalnya Jim and Penny Caldwell, Richard Wright, Pinkowski, Mary Nell Wyatt, dan termasuk Leonard Moller. Saya cek satu-satu ini rata-rata tidak ada yang seorang Bible scholar atau arkeolog. Dan Leonard Moller sendiri juga bukan seorang arkeolog, dia seorang medisin. Jadi dipopulerkan oleh beberapa orang yang memang suka sesuatu yang fantastis. Termasuk buku The Exodus Case tersebut. Sekarang kita coba lebih tajam lagi. Ini pendapat dari Dr. David Graves. Dia PhD dari University of Aberdeen, Skotlandia. Seorang yang membinangi arkeologi. Nah, jadi dia mengajar, he was taught arkeologi at Oxford University, England. Jadi mengajar arkeologi ini. Nah, dia katakan bahwa ini sebuah pseudo arkeologi. Jadi judul pembahasan kita malam ini terilhami dari pernyataan dari Dr. David Graves bahwa temuan Ron White yang digaungkan, dibangkitkan oleh Leonard Moller itu sebuah pseudo arkeologi. Nah, kemudian muncul buku yang secara serius membahas ini. Saya juga baca-baca, memang kalau orang yang sudah terkagum-kagum dengan penemuan Bahtranu dan beberapa, silakan baca ulasan yang detail, komprehensif. Ditulis oleh Dr. Standish, bersaudara, jadi Russell and Colin Standish. Judulnya Holy Relic or Revelation. Bukunya sangat detail pembahasannya. Saya tidak akan menguraikan kajian ini secara detail, kecuali ada respon dari Menem Ali. Kita akan lihat bagaimana respon dari Ali presentasi ini. Seperti apa kita akan kaji lebih detail lagi. Cukup ini ringkasannya saja. Nah, sekarang kita masuk ke datanya. Nah, pertama, dari Moller itu juga menyebutkan tentang keberadaan lokasi Jebel al-Laus, itu gunung yang dianggap sebagai Mount Sinai di Arabia. Nah, di situ ada beberapa foto-foto arkeologi, ada split rock, batu yang terpecah, terbelah, belah tengah,
itu dianggap sebagai tempat air keluar pada waktu mujizat Musa. Lalu ada altar penyembahan, kemudian ada beberapa lainnya. Nah, ternyata dari kajian arkeologi yang serius, termasuk ini beberapa Saudi arkeologis, jadi pihak Saudi Arabia sendiri sudah mulai terbuka dengan kajian arkeologi, walaupun masih seputaran penemuan arkeologi di daerah Arabia Utara dan di Arabia Selatan, khususnya di Yaman. Nah, dari penemuan itu ternyata dikonfirmasi sebenarnya itu adalah peninggalan era Nabatean. Jadi kerajaan Nabatean memang semula daerah itu adalah wilayah dari keturunan Ketura. Ketura karena di situ ada Midian. Midian itu salah satu nenek moyang dari anak Ketura, dan ada beberapa lainnya seperti Zamran yang diangkat oleh Ali. Nanti suatu waktu kita akan bahas tentang Zamran. Tetapi pada sekitar abad-abad kedua sebelum Masehi, begitu Nabatean naik di panggung sejarah menggantikan keberadaan Kedar yang dominan waktu itu, maka mereka meluas wilayah pengaruhnya termasuk ke wilayah Midian. Dan di Midian itulah artefak-artefak orologi ditemukan yang oleh Moller dan beberapa orang lainnya dianggap itu peninggalan Israel pada sekitar abad-abad 14 sebelum Masehi. Tetapi ternyata itu sebenarnya adalah arkeologi peninggalan Nabatean. Oke, ini salah satu ulasan dari seorang scholars yang memang khusus membidangi ancient historian dan Levantine arkeologi. Nah, sekarang mengenai roda tadi, roda kereta yang ditemukan tadi. Nah, lalu bagaimana? Apakah seperti Ali katakan, tidak mungkin roda itu menyeberang terbawa dari Teluk Suez ke Teluk Akabah? Saya kira itu juga konyol berpikir itu, dan tidak ada yang berpikir seperti itu. Kenyataan yang ada seperti kajian dari William Shea, ini juga seorang scholar dari Biblical Research Institute, dia katakan sini, I have seen the photograph of this chariot wheel. Jadi dia sudah melihat foto-foto dari roda kereta ini. Lalu dia katakan, it doesn't look like an Egyptian chariot wheel. Jadi itu tidak terlihat sebagai roda kereta perang Mesir. It looks more like an Assyrian chariot. Jadi lebih ke Assyrian chariot. Jadi kereta-kereta Assyria. Dan itu bukan di abad-abad ke-14 sebelum Masehi, itu nanti sekitar abad-abad ke-9, ke-8 sebelum Masehi. Jadi benar, kalaupun ada penemuan itu sebenarnya hanyalah roda-roda kereta perang dari Assyrian. Nah, apalagi dari beberapa data literatur yang ada, nanti kita akan bisa ulas lebih dalam, bahwa ternyata kereta-kereta roda itu umumnya terbuat dari kayu. Dan itu kayu dari pohon tamariska. Hanya beberapa saja ada bagian-bagian logam. Nah, bayangkan kayu, nggak mungkin lah bisa bertahan sekian lama di lautan yang hampir 3.000 tahun lebih. Jadi saya kira clear, Ali bilang tidak terbantahkan, scholarnya membantahnya, dan sangat akurat. Kita akan lihat bagaimana respon Ali terhadap ini. Kita akan tampilkan lebih data lagi, lebih lengkap lagi kajian scholar tentang hal ini. Lalu terakhir, bagaimana sebenarnya rute Exodus? Majority scholar menempatkan Gunung Sinai itu di Semenanjung Sinai. Sesuai namanya, Gunung Sinai di Semenanjung Sinai. Artinya, rute Exodus menyeberangi Laut Merah itu bukan di Teluk Akabah atau di Selat Tiran. Jadi ini yang mendukung posisi Midian ini. Ini ada dua, ada yang mengambil jalur Nuweiba, lalu ada yang menjambut Selat Tiran. Nah,
dari data yang ada dari berbagai kajian skolar, tidak ada yang bonafit menempatkan pada daerah Midian, apalagi jalurnya lewat Nuwaibiyah atau lewat Selat Tiran. Umumnya skolar menempatkan dia pada beberapa alternatif. Pertama, di beberapa danau ada bites lakes di tengah-tengah sini, ada beberapa variasi, atau ada yang di mulut Teluk Suez di sini. Sehingga kalau kita buat rute kronologinya itu logis. Nah, bayangkan mereka keluar dari Mesir, dari Sukot, dari Etam yang masih ada di daerah sini, lalu tiba-tiba sudah di Teluk Akabah. Padahal jarak ini pada masa lalu waktunya waduh luar biasa. Mereka itu yang berangkat itu sekitar 1 jutaan orang, ada anak laki-laki, anak-anak, ada orang tua dan sebagainya, bahkan tidak pakai sepatu, mungkin pakai sandal. Apakah begitu cepat mereka tiba? Jadi tidak logis secara kronologi. Kita bisa kaji kronologi detail dari tempat ke tempat dan tidak cocok jika dianggap berada di penyeberangan itu di Nuwaibiyah, Teluk Akabah, atau di Selat Tiran ini, di ujung Teluk Akabah. Dan kalau mau suka kajian yang akademis, saya merekomendasikan buku James of Meyer, Ancient Israel in Sinai. Kajian ini sangat akademis, termasuk dia membahas secara detail tentang pendapat di Midian itu, sangat detail kajiannya. Dan buku ini justru juga membuktikan tentang historitas Exodus. Tetapi cara pembuktiannya secara ilmiah bukan dengan cara-cara seperti itu. Memang kesannya, wah itu menarik, seperti meneguhkan iman kita tentang peristiwa Exodus itu pernah terjadi. Tetapi saya kira iman kita tidak harus seperti itulah. Iman kita harus sesuai dengan apa yang ada, dan data yang ada justru menguatkan tentang kebenaran kekristenan sampai saat ini. Oke, terakhir, seandainya Gunung Sinai di Saudi Arabia benar, seandainya Gunung Sinai itu benar-benar di Saudi Arabia, apa maknanya? Maknanya, jika posisinya bukan di Sinai, tidak ada makna signifikan, khususnya dalam konteks apologetik Kristen Islam. Kenapa? Karena memang kalaupun itu wilayah, itu termasuk wilayah keturunan Ketura. Apakah dengan politik Islam? Jadi tidak ada makna signifikan untuk hal ini. Apa makna yang ingin Ali angkat tentang apakah supaya kedengaran bahwa itu lokasinya di Saudi Arabia? Saya kira secara teologis tidak punya makna apa-apa. Oke, demikian pembahasan. Terima kasih.